Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Setiawati, NIM B103120155. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Pak Raffes Ginting. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tingkat diskon dan diskon tunai. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan diskon? Nah, diskon itu adalah potongan harga, pengurangan harga produk dari harga normal dalam periode tertentu. Diskon itu banyak sih tujuannya. Bisa aja buat narik pelanggan atau mendorong pelanggan untuk berbelanja dengan jumlah yang besar gitu. Biasanya kalau untuk menarik pelanggan itu dilakukan sama bisnis baru, toko baru gitu, buat narik pelanggan yang belum tahu mereka. Jadi mereka misal pas pembukaan bisnis mereka melakukan diskon misal kayak 50% atau berapa gitu. Nah, terus kalau kalian pernah belanja waktu Idul Fitri atau tahun baruan, biasa kayak di pusat perbelanjaan gitu ngadain sale besar-besaran. Nah, itu tuh termasuk salah satu cara perusahaan buat narik pelanggan mereka dan mendorong pelanggan buat belanja lebih banyak gitu. Tapi kalian tahu gak sih kalau perhitungan diskon di suatu pusat perbelanjaan itu beda loh sama di perhitungan di aset keuangan. Nah, kalau perhitungan di aset keuangan itu diskon pada aset keuangan itu adalah pengurangan jumlah dari yang seharusnya dibayarkan yang dilakukan di muka, atau singkatnya yaitu bunga dipotong di muka. Nah, terus perbedaan yang lain itu kalau misalnya diskon di pusat perbelanjaan itu nggak ada waktu atau periodenya pada saat perhitungannya ya. Tapi kalau di aset keuangan itu pada perhitungannya itu terdapat waktu dan periode. Nah, buat lebih jelasnya lagi, kita lanjut ke ilustrasi. Nih, misal ini contoh perhitungan dari diskon tadi ya. Ini misal kalian minjem uang itu 1.500.000. Nah, dari 1.500.000 ini bakalan dipotong sama 15% bunga yang diberikan sama bank misalnya. 15% dari 1.500.000 itu kan 225.000. Nah, nanti uang yang bakal kalian dapatkan itu pada saat minjam tuh nggak 1.500.000 tapi 1.275.000 karena udah dipotong nih sama bunga 15% tadi. Nah, yang selanjutnya, perhitungan diskon. Perhitungan diskon ini bisa dilakukan sama dua cara, yaitu menggunakan tingkat bunga dan juga tingkat diskon. Tingkat diskon itu biasanya digunakan untuk menghitung bunga wesel atau bunga pinjaman yang dipotong di muka. Nah, kayak ilustrasi yang saya berikan tadi itu tuh termasuk tingkat diskon. Nih, perhitungan diskon melalui tingkat bunga. Rumusnya ini, P sama dengan S per 1 ditambah RT. Itu tuh kita cari ininya dulu ya, P-nya, prinsipal atau pokoknya. Itu pakai rumus yang ini, P sama dengan S per 1 ditambah RT. R-nya itu tingkat bunga per tahunnya. Dan terus kalau misalnya udah dapat P, langsung pakai rumus yang ini, D sama dengan S min P kalau udah dapat P-nya. Kita lanjut ke contoh soal. Nih ya, contoh soalnya yaitu berapa besarnya diskon dari 9 juta rupiah selama 3 bulan pada tingkat bunga 10% per annual. Nih, di sini R-nya 10% sama 0,1, T-nya 3 per 12. Ini per 12 ini soalnya 3 bulan ya. Kalau misalnya pakai hari gitu bisa 50 hari, berarti 50 per 365. Karena di sini pakainya 3 bulan, berarti 3 per 12. Nah, terus ini pakai rumus ini, P sama dengan S per 1 ditambah RT. S-nya 9 juta per 1 ditambah 0,1 dikali 0,25. Hasilnya 8.780.488 rupiah. Kalau udah dapat P-nya, kita masukin nih ke rumus D sama dengan S min P. S-nya tadi 9 juta
dikurangi sama P-nya yaitu Rp8.780.488. Hasilnya akhirnya yaitu Rp219.512. Ini udah dapat ya, jadi diskonnya itu Rp219.512. Lanjut ke perhitungan diskon menggunakan tiket diskon. Nah, rumusnya itu D sama dengan S dikali D dikali T, dengan D-nya itu tingkat diskon. Nah, rumus D sama dengan S dikali D dikali T ini bisa dimasukin ke rumus P sama dengan S min D. Jadi kalau misalnya mau cari P, bisa pakai rumus ini yang udah dimasukin D-nya. Lanjut ke contoh soal. Soalnya yaitu Bapak Tri meminjam 50 juta rupiah selama 6 bulan dari sebuah bank yang mengenakan tingkat diskon 12%. Berapa besarnya diskon dan uang yang diterima Bapak Tri? Berarti kita nyari berapa besarnya diskon dan uang yang diterima Bapak Tri. Jadi 2 ya. Ini T-nya 6/12. Ini per 12 kayak tadi ya, karena pakai bulan. Nah, kita cari D-nya dulu pakai rumus D sama dengan S dikali D dikali T. S-nya 50 juta, D-nya 0,12, T-nya 0,5, hasilnya 3 juta diskonnya. Terus, jadi uang yang bakal diterima Bapak Tri ini kita carinya pakai rumus P sama dengan S min D. S-nya 50 juta, D-nya 3 juta, jadi dikurangin hasilnya sama dengan 47 juta itu P-nya, jadi uang yang diterima Bapak Tri itu 47 juta rupiah. Selanjutnya yaitu manipulasi persamaan diskon. Nah, ini tuh kayak penjabaran dari rumus-rumus sebelumnya, kayak masukin gitu ke rumusnya biar bisa cari beberapa komponen yang lain. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Berapa pinjaman yang harus Bapak Tri ajukan supaya ia dapat menerima uang tunai 50 juta rupiah secara penuh? Nah, karena ini ngelanjut ke soal sebelumnya yang ini. Nih, berarti kita udah tahu kan D sama T-nya. P sama dengan 50 juta rupiah, D 12%, T-nya 6/12 atau 0,5. Jadi pakai rumus ini. Rumus ini. Nih, kan sama kan kayak rumus ini nih, ini S sama dengan P per 1 min DT. P-nya 50 juta rupiah per 1 dikurang 0,12 dikali 0,5, dapatnya 53.191.489 rupiah. Nah, jadi 53.191.489 rupiah ini adalah uang yang harus diajukan Bapak Tri supaya ia memperoleh pinjaman 50 juta secara penuh gitu. Hal yang berikutnya yaitu hitunglah nilai sekarang atau present value dari 10 juta rupiah yang jatuh tempo 1 tahun lagi dengan tingkat bunga 10% dan tingkat diskon 10%. Nih, pertama kita cari dulu yang pakai tingkat bunga. Nih, P sama dengan S per 1 ditambah RT. S-nya 10 juta per 1 ditambah 0,1 dikali 1. Tingkat bunganya R-nya yaitu 0,1. Hasilnya 9.090.909 rupiah. Lalu kita cari pakai yang tingkat diskon. Ini rumusnya P sama dengan P sama dengan S dikali 1 min DT. S-nya 10 juta dikali 1 dikurang 0,1 dikali 1, hasilnya 9 juta. Jadi kalau misal cari pakai yang tingkat bunga, hasilnya sama dengan 9.090.909 rupiah. Kalau cari pakai tingkat diskon, hasil P-nya 9 juta. Lanjut ke ini wesel. Wesel atau promissory notes adalah janji tertulis seorang debitor atau pembuat wesel untuk membayar kepada atau atas perintah dari kreditor atau penerima wesel sejumlah uang dengan bunga atau tanpa bunga pada tanggal tertentu. Nah, wesel ini ada 2 jenis.
yaitu wesel yang mengandung bunga dan wesel yang tidak mengandung bunga. Wesel itu dapat dijual sebelum tanggal jatuh temponya tiba. Setiap pembeli akan menghitung diskon dari tanggal penjualan hingga tanggal jatuh tempo menggunakan tiket diskonnya. Nilai jatuh tempo dikurangi diskon adalah nilai yang akan diterima oleh penjual. Untuk soalnya, jika wesel yang ditandatangani Tuan Ahmad pada tanggal 1 Juli 2005 senilai 100 juta rupiah dengan bunga 11% per annual dijual oleh Tuan Bahtiar kepada Bank AAA dengan menggunakan tiket diskon 15% pada tanggal 1 Agustus 2005. Jika wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2005, hitunglah A. Berapa nilai yang akan diterima oleh Tuan Bahtiar? B. Berapa tingkat bunga yang akan diterima oleh bank atas investasinya dalam wesel di atas jika wesel tersebut dipegang hingga tanggal jatuh tempo? C. Berapa tingkat bunga yang didapat oleh Tuan Bahtiar ketika ia menjualnya pada tanggal 1 Agustus 2005? Lanjut ke jawabannya ya. Nih, untuk cari nilai yang akan diterima oleh Tuan Bahtiar, kita bikin dulu nih diagramnya. Kita bikin diagramnya nih kayak gini diagramnya. Nah, di sini 1 Juli 2005, 1 Agustus 2005 dan 30 Agustus 2005. Tanggal 1 ini dia menandatangani wesel, tanggal 1 Agustus 2005 dia menjual wesel, dan tanggal 30 Agustus dia itu jatuh tempo wesel. Nih ya. Nah, tingkat bunganya itu 11% dan tingkat diskonnya 15%. Cara mencari jawaban nih, nilai jatuh tempo wesel itu pakai rumus S sama dengan P dikali 1 ditambah RT. P-nya 100 juta dikali 1 ditambah 0,11 dikali 60 per 365. Nah, ini nih yang 365 ini pakai 365 karena itu 60 hari. Kalau tadi bulan kan pakai 12. Nah, kalau hari itu pakai 365. Nah, jadi hasil S-nya yaitu 101.808.219 rupiah. Terus nilai yang diterima penjual pada 1 Agustus 2005 itu pakai rumus ini. P sama dengan S dikali 1 min DT. S-nya 101.808.219 rupiah dikali 1 dikurang 0,15 dikali 29 per 365. Terus ini hasilnya 100.594.888 rupiah. Lanjut ke soal yang B. Nih, B, tingkat bunga yang akan diterima oleh bank atas investasinya. Nih, bank akan memperoleh 1.213.330 rupiah. Itu dapat dari S dikurangin sama P. Dapatnya ini 1.213.330 rupiah. Untuk investasinya sebesar 100.594.888 rupiah selama 29 hari. Nih, pakai rumus ini. R sama dengan SI per PT. SI-nya 1.213.330 rupiah per 100.594.888 rupiah dikali 29 per 365. Dapatnya 0,15181 atau 15,8%. Nah, bisa juga pakai cara yang lain. Nih, ngitungnya pakai D, pakai rumus yang lain. Nih, rumusnya R sama dengan D per 1 min DT. Nanti bakalan dapat sama hasilnya nih, 15,18%. Lanjut ke yang C. Tingkat bunga yang didapat Tuan Bahtiar ketika ia menjualnya pada tanggal 1 Agustus 2005. Tuan Bahtiar mendapatkan bunga sebesar 594.880
Rp8 untuk investasi sebesar 100 juta selama 31 hari. Tingkat bunga yang ia dapatkan adalah, nah kita pakai rumus ini, R sama dengan SI per PT. SI-nya Rp594.888 per 100 juta dikali 31 per 365. Nah, hasilnya nanti dapat R-nya yaitu 7%. Kita sekarang lanjut ke diskon tunai. Nah, diskon atau potongan tunai akan diberikan jika pembayaran jauh sebelum tanggal jatuh tempo yang dinyatakan dalam termin kredit atau credit terms. Nah, misalnya ini 2/10 N/30, itu maksudnya itu diskon tunai atau potongan tunai sebesar 2% akan diberikan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Jika tidak dilakukan, jumlah keseluruhan harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Itu maksudnya dari 2/10, N/30. Nah, contoh soalnya ini. Seorang pedagang membeli sebuah peralatan kantor seharga Rp40 juta dengan termin kredit 4/30 N/100. Berapakah tingkat bunga efektif yang ditawarkan kepada pedagang tadi? Nah, catatan, jika pedagang tadi ingin mendapatkan potongan, maka ia akan membayarnya pada hari ke-30. Dan jika tidak, ia harus membayar barang yang dibelinya pada hari ke-100 atau ada perbedaan waktu 70 hari. Ini maksudnya ya dari yang N/100. Nah, ini cara menjawabnya. Besarnya diskon adalah 4% atau sebesar Rp40 juta dikali 4% sama dengan 1.600.000. Nih, T-nya itu 70 per 365, soalnya aku 70 hari. Nih, ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama dan cara kedua. Cara pertama ini pakai rumus R sama dengan SI per PT. Jadi 1.600.000 per 38.400.000 dikali 70 per 365. Nanti dapat R-nya hasilnya 21,73%. Nah, kalau yang cara kedua ini, R sama dengan 365 per 70 dikali 0,04 per 0,96. Hasilnya nanti sama, yaitu 21,73%. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang udah menonton video ini, kepada para peserta juga yang sudah membimbing dalam pembuatan video ini. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih semuanya.